Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indra dengan NIM 2010417125 dari kelas A1 Manajemen, mata kuliah Metode Penelitian Bisnis, hari tanggal Kamis 19 Januari 2023, dosen pengampu Bapak Adi Mursalin SIBM. Kali ini saya akan membacakan jawaban saya mengenai soal UAS dari mata kuliah Metode Penelitian Bisnis. Untuk soal bagian A, berkenaan dengan tugas terstruktur Anda. 1. Sebutkan dan jelaskan judul proposal penelitian Anda. Jawaban: analisis pengaruh budaya organisasi dan komunikasi terhadap kinerja karyawan CU Pancur Kasih Menjalin. Yang kedua, jelaskan bagaimana Anda menetapkan judul proposal penelitian Anda. Jawaban: judul harus disesuaikan dengan minat, cari referensi di perpustakaan, judul penelitian lama dikembangkan, cari referensi dari media cetak ilmiah. Yang ketiga, jelaskan latar belakang penelitian Anda dan jelaskan juga apa yang dimaksud dengan latar belakang. Jawaban: sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam suatu organisasi atau perusahaan. Agar aktivitas manajemen berjalan dengan baik, karyawan harus memiliki pengalaman dan keterampilan tinggi serta usaha untuk mengelola perusahaan seoptimal mungkin sehingga kinerja perusahaan meningkat. Latar belakang adalah dasar atau titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atau pendengar mengenai apa yang ingin kita sampaikan. Latar belakang yang baik harus disusun dengan jelas mungkin dan bila perlu disertai dengan data atau fakta yang mendukung. Yang keempat, dari judul penelitian Anda di atas, coba Anda rumuskan permasalahan Anda dan ada beberapa pertanyaan penelitian yang dapat Anda buat. Jawaban: berdasarkan permasalahan masalah di atas, maka dapat dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut. Bagaimanakah analisis pengaruh budaya organisasi dan komunikasi terhadap kinerja pegawai CU Pancur Kasih Menjalin? Kelima, apa tujuan dari penelitian yang Anda lakukan? Jawaban: untuk mengetahui analisis pengaruh budaya organisasi dan komunikasi terhadap kinerja pada pegawai CU Pancur Kasih Menjalin. Keenam, jelaskan juga teori-teori yang Anda gunakan untuk mendukung penelitian Anda. Jawaban: menurut F.E. Katz dan J.E. Rosenzweig dalam Mangkunegara 2019, budaya organisasi adalah seperangkat nilai, kepercayaan dan pemahaman yang penting dan sama-sama dimiliki para anggotanya. Menurut Mangkunegara 2017, kinerja karyawan adalah hasil kerja baik kualitas maupun kuantitas yang dicapai perusahaan periode waktu dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Yang ketujuh, coba Anda cari 3 penelitian terdahulu untuk mendukung penelitian Anda di atas. Jawaban: yang pertama, penelitian Togap Hapon 2019 yang berjudul Hubungan Budaya Organisasi dengan Kinerja Karyawan Kredit Union Abadi Ajibata. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan budaya organisasi dengan kinerja karyawan di Kredit Union Ajibata. Yang kedua, penelitian Nicodemus 2017 yang berjudul Faktor-faktor budaya organisasi kaitannya dengan kinerja karyawan kantor pusat Kredit Union Pancur Kasih di Pontianak. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor budaya organisasi kaitannya dengan kinerja karyawan kantor pusat Kredit Union Pancur Kasih Pontianak. Yang ketiga, penelitian Ayuni 2016 yang berjudul Efektivitas Pemahaman Budaya Organisasi Terhadap Sistem Kerja Karyawan pada Kredit Union Keluarga Kudus Pontianak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan CU Keluarga Kudus Pontianak dalam meningkatkan pelaksanaan budaya organisasi, tanggapan responden terhadap faktor-faktor budaya organisasi dan tingkat kinerja CU dan tingkat kepentingan karyawan dalam melaksanakan budaya organisasi. Nomor 8, berdasarkan judul di atas,
Coba Anda buat dan jelaskan kerangka berpikir Anda. Jawaban: variabel bebas X1 yaitu sama dengan budaya organisasi, dan variabel bebas X2 yaitu komunikasi. Yang mempengaruhi variabel terikat Y yaitu ialah kinerja karyawan. Soal nomor 9. Berdasarkan kerangka berpikir yang Anda buat, coba Anda rumuskan hipotesis Anda. Jawaban: hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini terdapat hubungan yang positif antara budaya organisasi dan komunikasi terhadap kinerja karyawan, dengan asumsi bahwa semakin tinggi budaya organisasi dan komunikasi, maka semakin baik kinerja karyawan. Demikian pula sebaliknya, jika semakin rendah budaya organisasi dan komunikasi, maka semakin rendah juga kinerja karyawan. Yang 10. Coba Anda jelaskan metode penelitian yang Anda gunakan, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang Anda gunakan. Jawaban: penelitian ini berjenis penelitian kuantitatif, di mana prosedur yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis regulasi. Maksud analisis regulasi dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sebesar apa pengaruh dari budaya organisasi variabel bebas X1 dan komunikasi variabel bebas X2 terhadap variabel terikat Y, terhadap variabel terikat atau Y, yaitu kinerja karyawan. Populasinya dalam penelitian ini adalah semua karyawan kredit union Pancur Kasih Menjalin pada 6 bulan terakhir, terhitung di bulan Juni sampai Desember 2020, yaitu sejumlah 39 orang. Sampelnya dalam penelitian ini adalah semua karyawan kredit union Pancur Kasih Menjalin 6 bulan terakhir, terhitung dari bulan Juli sampai Desember 2020, yaitu sejumlah 39 orang. Teknik pengumpulan data, di mana dalam penelitian ini dilihat pada pengaruh disiplin kerja dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan kredit union Pancur Kasih Menjalin. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, angket atau kuesioner, dan dokumentasi sebagai data pendukung. Soal nomor 11. Berdasarkan judul di atas, ada beberapa variabel yang Anda gunakan dalam penelitian Anda. Jawaban: ada 3 variabel. Soal bagian B itu berkenaan dengan video. Soal yang pertama, sebutkan dan jelaskan topik-topik yang dibicarakan keempat video di atas. Jawaban: topik video pertama ialah metodologi penelitian. Untuk video yang kedua, daftar nama-nama variabel skripsi manajemen sumber daya manusia. Untuk video yang ketiga, daftar nama-nama variabel skripsi pemasaran. Untuk topik yang keempat, kumpulan judul skripsi manajemen keuangan terbaru dan terlengkap. Yang soal nomor 2, sebutkan nama-nama pembicara di keempat video di atas. Jawaban: video pertama nama pembicaranya Doni Hasabudi. Untuk yang kedua, pembicaranya Timotius Duha SEMM. Untuk yang video ketiga, Timotius Duha SEMM. Untuk video keempat, ilmuwan muda. Soal yang ketiga, jelaskan apa yang dijelaskan oleh masing-masing pembicara di keempat video di atas. Jawaban: untuk video pertama menjelaskan tentang wajah pajak serta bagaimana cara mengumpulkan data sekunder dan prinsip metode percobaan. Yang kedua, menjelaskan tentang hubungan ketenagakerjaan, keorganisasian, dinamika pekerjaan, dan orang dan pekerjaan. Untuk video ketiga menjelaskan tentang produk, price, pace, promotion, market, strategi, dan people opinion. Yang keempat, menjelaskan contoh nama-nama judul skripsi bagi mahasiswa manajemen. Soal nomor 5, manfaat dan pelajaran apa yang diperoleh dari menonton keempat video di atas. Jawaban: manfaat yang saya dapat peroleh setelah menonton keempat video tersebut, saya mendapatkan banyak pengetahuan,
tentang metodologi penelitian, nama-nama variabel untuk skripsi manajemen sumber daya manusia, pemasaran, dan mendapatkan contoh judul skripsi. Soal bagian C, sebutkan tugas-tugas yang Anda kerjakan selama mengikuti kuliah metode penelitian bisnis. Jawaban meringkas bab 2 dan bab 3. Terus membuat video meringkas video Metopen di Instagram. Terus mencari judul dan membuat proposal penelitian. Sekian jawaban UAS dari mata kuliah metode penelitian bisnis dari saya ucapkan terima kasih.